Iya, oke. Kakak sapa lagi adik Sarah Nurul. Boleh on cam dulu ya? Buat nemenin kakak ya, Karolin doang nih. Kan sedih ya, maksudnya kakak doang. Iya kan Karolin ya? Oke, Aisyah. Boleh on cam dulu ya. Terus ada Zulfa. Halo Zulfa, selamat pagi Zulfa. Zulfa, halo, apa kabarnya? Ya, nyalakan mic-nya dulu Zulfa. Nggak bisa ya mic-nya? Iya, Kak, mic-nya bermasalah. Nggak apa-apa lah, yang penting wajahnya kelihatan. Benar, Zulfa? Oke. Kakak, sapa lagi adik tadi Diana. Halo Diana Ningrum, selamat pagi. Pagi Diana. Halo Kak, Halo? Iya. Apa kabarnya Diana? Sehat? sehat Kak. Sehat. Kakak panggil lagi adik Sarah. Sarah Nurul tadi. Udah kakak sapa ya? Pagi Sarah? Pagi Kak. Iya, belum kelihatan wajahnya, makanya kakak panggil Iya Kak. lagi. Oke. Kakak panggil lagi adik Chandra. Halo Chandra, selamat pagi. Pagi Kak. Apa kabarnya Chandra? Sehat pagi ini? Pagi Kak. Iya. Alhamdulillah sehat. Sudah makan belum? Sudah? Udah Kak. Sudah dong. Oke. Kakak sapa lagi adik Karenina. Halo Karenina, selamat pagi. Halo Kak, pagi. Apa kabarnya pagi ini? Baik Kak, Alhamdulillah. Di sana cuacanya gimana? Cerah kah? Atau mendung? Cerah Kak. Cerah ya, oke. Nah, terus kakak sapa lagi adik Silvi Cantika. Halo Silvi, selamat pagi. Pagi Silvi, dengar suara kakak Silvi? Iya, Silvi belum dengar ya. Oke, siapa lagi yang belum kakak sapa? Udah kakak sapa ya semuanya. Oke, adik-adik sebelum kita belajar, balik lagi nih. Nanya nih perkembangannya tryout untuk yang minggu lalu. Ada apa ini? Ya, kakak tanya dulu untuk Zulfa. Zulfa, kamu tryout minggu lalu, Zulfa? Kakak lihat dulu Zulfa Eta. Oke, Zulfa dengar suara kakak, Zulfa? Oh iya tadi, iya Kak dengar Kak. Oke. Tadi Zulfa nilai tryout-nya untuk biologi ada peningkatan. Bagus ya, berarti udah ada kemajuan nih ya kan untuk review materi biologinya. Tetap ya semangat dan pertahankan ya untuk Zulfa. Kakak lihat skornya di sini. Oke, ada peningkatan. Terus kakak mau panggil lagi adik si Nurul. Halo Nurul, gimana kamu tryout minggu lalu ikut? Sarah Nurul. Ikut Kak. Ikut ya. Gimana, udah lihat belum? Udah kayaknya turun Kak. Ini turun. Kenapa itu? Untuk biologi ya tapi ya, untuk biologinya. Iya. Ada kendala kah Nurul atau Iya. masih ada yang bingung seperti apa? Ada beberapa yang bingung sih Kak. Ada beberapa, oke. Turun sedikit ya tapi ya Sarah masih tetap ada di angka yang sudah kategori aman. Benar Sarah? Tetap semangat ya Sarah ya. Mudah-mudahan selalu berada di angka 700 dan 800. Ya Sarah? Iya Kak. Oke, kakak mau sapa lagi adik Karenina. Karenina, kamu tryout minggu lalu Karenina? Karenina. Iya Kak, Ada ya, Karenina juga turun sedikit ya, Karenina ya untuk biologinya ya. Iya Kak. Ya, itu berarti masih tetap dipegang nih angkanya ya. Kalau bisa naik lagi nih buat minggu depan ya, Karenina. Iya Kak. Tapi ada sebagian yang masih bingung atau kayaknya udah benar tapi kok bisa salah ya. Seperti itu, Karenina? Masih ada yang lupa Kak. Masih ada yang lupa. Oke, tetap semangat untuk reviewnya lagi. Kakak sapa lagi adik yang sudah masuk. Halo Tazkiatul Aulia, selamat pagi. Halo Kak, pagi. Ya, apa kabarnya Tazkiatul? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Minggu lalu Tazkiatul ikut tryout. Enggak Kak, Ya, pantesan tuh kosong ya. Kenapa tuh Tazkiatul? lagi sakit. Lagi sakit. Udah sehat? Udah mendingan? Sudah. Ya, tetap jaga kesehatan ya. Oke Kak. Iya, nanti kesananya tetap fit. Oke, kakak sapa lagi Adi Muhammad Dafa. Muhammad Dafa, selamat pagi. Pagi Kak.
Oke, apa kabar kamu pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah sehat. Muhammad Dafa, bagaimana dengan tryout kamu minggu lalu? Untuk biologinya? Iya, Turun, turun juga ya, tapi masih di angka yang aman untuk skornya. Betul, Deva? Alhamdulillah ya. Ya, berarti ada sebagian yang masih kira-kira masih keliru. Betul, Deva? Gitu deh Kak. Oke, tetap semangat. Nanti di-review lagi supaya tetap angkanya ya ada di angka 700 dan 800. Oke, untuk biologinya. Ya, Kakak sapa lagi adik Maudila Lira. Selamat pagi, Maudila. Kak. Ya, Pagi, Kak. Maudila Lira. Iya, Kabar kamu pagi ini? baik Kak, alhamdulillah. Minggu lalu ikut tryout nggak? Ikut, Ikut. Tryout yang pertama nggak ikut ya? enggak lagi sakit. Lagi sakit. Terus yang ini skornya gimana ini? Apa ada kendala masih jauh nih Maudi? Iya Gimana? Kak, sempet ini. Oke, karena masih itu jadi Kak nggak sempat Iya. review lagi, begitu? Iya Kak. Oke, ya mudah-mudahan tetap semangat ya Maudi ya untuk review lagi, bisa membagi waktunya ya. Oke, Kakak sapa lagi adik Pinkan. Pinkan Vanessa, selamat pagi. Halo, Pinkan sudah dengar Kakak belum? Halo Kak, Apa kabarnya Pinkan? Sehat? puji Tuhan sehat. Dan sehat. Tuh Pinkan kemarin tryout nggak? Pinkan. Try out Kak. Tryout. Terus udah seperti apa skornya? Turun banget, aku bingung kemarin. Masih banyak yang bingung? Iya, Ya, berarti biologinya harus masih banyak PR-nya ini, benar? iya Kak. Masih di angka 500 nih. Mudah-mudahan minggu depan kamu bisa naik ya untuk skornya ya, Pinkan. Amin. Ya, Ya. terus untuk pretest tadi kamu sudah kerjakan. Pretest hari ini kamu mengenai apa kita materi hari ini? Kita belajar apa? Materi? Kenapa Kak? Materi hari ini kita belajar Tadi sih yang masih apa sih? Yang kayak siklus Kelvin gitu-gitu kan? Katabolisme. Ya, berarti Iya. semuanya terangkum dalam apa? Metabolisme. Bolisme. Iya. Nah, jadi tadi kira-kira 15 soal. Caroline, bisa ngerjain semuanya? Yakin nggak semuanya benar? Iya, Kak. Semuanya di catatan. Tadi kayaknya ada yang salah, Kak. Oke, ada yang salah. Tapi semuanya ada di catatan nggak? Atau catatannya udah lengkap? Iya, ada nggak ada? Ada dong, ya. Cuman ya silap lagi, ya kan? Nggak tidak teliti. Betul, Caroline? Ya, Kak. Ya, terus tadi untuk, nah ini yang sudah masuk nih, Sylvie, gimana tadi untuk pretestnya bisa jawab berapa dari 15 soal? Sylvie juga belum jawab, kakak sapa dulu lah kalau gitu si Nando. Halo Nando, selamat pagi Nando. Halo, selamat pagi Kak. Ya, suaranya kok kecil banget ya Nando, udah makan belum? Sudah Kak, Sudah dong, ya. Apa kabarnya Nando? Sehat? sehat Kak. Sehat. Nando, tadi pretestnya keburu nggak ngerjainnya? Kerjain Kak, 15 soal, kamu yakin benar berapa? Yakin? sekitar 10. Sekitar 10. Oke, nanti lihat skornya ya. Oke, kita langsung saja bahas materi hari ini mengenai, tadi ada soal yang mengenai enzim Kak. Terus ada yang ngomongin siklus Kelvin gitu Kak. Terus ada yang mengenai proses apa? Kayak soal hasil dari kayak respirasi. Nah, semuanya itu terangkup atau berada di materi metabolisme. Nah, jadi kita mau review lagi nih kira-kira apa sih yang terkait di dalam proses metabolisme. Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu satu orang, metabolisme itu kira-kira apa ya? Dava, halo Dava, metabolisme itu kamu masih ingat apa? Suatu apa metabolisme itu? Adalah? Ada katabolisme, ada anabolisme. Oke, maka metabolisme itu adalah suatu rangkaian reaksi kimia, betul? Reaksi kimia atau bisa disebut berupa biokimia ya, yang terjadi pada organisme atau pada makhluk hidup. Nah, lalu metabolisme ini
terjadi di dalam sel. Nah, maka kalau yang punya sel berarti bisa melakukan metabolisme, ya kan? Terus kakak pernah singgung juga kemarin bahwa ada organisme yang tidak bisa melakukan metabolismenya dengan mandiri atau dengan sendiri. Nih. Siapa itu? Adik-adik. Adalah virus. Ya, virus tidak bisa melakukan metabolisme sendiri. Dia harus memerlukan siapa? Memerlukan sel inang. Oke, nah lalu untuk melakukan reaksi kimia ini yang terjadi pada makhluk hidup ada pendukungnya. Maksudnya yang membantu reaksi itu bisa lebih cepat. Nah, tapi tetap reaksi itu tetap terjadi ya di dalam sel, namun ada yang bisa membantu proses reaksi ini lebih cepat, yaitu kita akan bahas mengenai enzim terlebih dahulu. Nah, enzim itu apa? Kalau bisa dikatakan enzim itu adalah merupakan senyawa organik. Ya, itu enzim. Senyawa organik dari bahan apa? Organik berupa protein. Nah, jadi kenapa di tubuh kita atau di tubuh setiap sel itu protein terus tersedia atau harus melakukan sintesa protein. Karena protein itu nantinya dimodifikasi untuk menjadi enzim. Nah, enzim itu nanti kita lihat kerja dia sebagai apa. Nah, kalau adik-adik juga masih ingat, apa fungsi peranan daripada si enzim? Adalah, ada nama istilah dia bukan? Bahwa enzim itu Katalisator. Biokatalisator. katalisator. Nah, maka si katalisator ini harus segera tersedia di dalam sel supaya apa? Metabolisme ataupun reaksi-reaksi yang terjadi itu bisa berlangsung. Nah, kita mau lihat komponen enzim itu ada 2. Kakak udah buat di sini. Ya, apakah enzim itu hanya tersusun dari komponen protein saja? Adik-adik? Tidak ya? Ya, ada komponen proteinnya sama non-proteinnya. Nah, kalau komponen protein itu disebut apoenzim. Nah, karena dia tadi mengandung protein, maka sifatnya ya dipengaruhi oleh lingkungan. Terlebih lagi dipengaruhi oleh suhu atau termolabil. Nah, jadi dia berpengaruh nih fungsinya ketika mengalami perubahan suhu. Nah, lalu kalau tadi protein itu hanya komponen protein saja disebut apoenzim. Lalu ada nih ya komponen selain protein itu disebutnya kofaktor. Ya, berarti enzim itu ada 2 jenisnya, enzim yang mengandung komponen protein sama non-protein. Nah, kalau non-proteinnya disebut kofaktor. Lalu, kalau ketika si enzim ini yang apoenzim jenisnya, dia berikatan ke salah satu kofaktor. Ya, ini disebutnya menjadi gabungan enzim atau enzim campuran. Disebut dengan apa adik-adik? Harusnya masih ingat. Halo. Kita review kan? Coba buka catatannya. Ya, bukunya tadi yang masih di bawah meja atau yang di bawah enzim. Ambil lagi. Ayo, gabungan protein atau apoenzim ketika dia bergabung dengan salah satu kofaktor. Yaitu disebut enzim campuran yang disebut holoenzim. Betul, adik-adik? Suaranya kakak masih di sana, kedengaran nggak? Benar ya? Oke, terus kita mau lihat kira-kira jenis kofaktor itu apa saja? Jenis kofaktor itu ada 3. Ada yang berupa jenis anorganik, ada kofaktor jenis gugus prostetik, dan ada jenis kofaktor yang mengandung ion organiknya atau yang disebut dengan koenzim. Nah, maksud kakak tadi ketika apoenzim dia berikatan dengan ion anorganik. Nah, itu disebut apa? Holoenzim. Apoenzim berikatan dengan salah satu atau bagian dari ion anorganiknya atau koenzim itu juga disebut holoenzim. Paham? Bisa? Bisa, Kak. Oke. Bisa. Kalau tanya di sini, kira-kira apa yang menjadi contoh jenis kofaktor yang termasuk ion anorganik? Ayo adik-adik, apa nih?
Contohnya, kalau ion anorganik itu yang tersusun dari bahan apa? Bahan logam, unsur logam. Nah, siapa itu? Bisa natrium, kalium ya, dan kalsium. Nah, lalu kalau gugus prostetik ini dia sifatnya terhadap apoenzim itu terikat kuat. Nah, terikat kuat artinya dia benar-benar mendukung fungsi daripada si apoenzim. Contohnya di sini adalah si heme. Nah, heme ini adalah si bagian dari gugus prostetik yang nantinya dapat mengikat unsur zat besi atau mengikat Fe pada eritrosit agar eritrosit dapat memproduksi hemoglobin. Nah, berarti kalau hemoglobinnya, kalau zat besinya itu tetap ada, berarti hemoglobin akan terus diproduksi. Nah, namun kalau Fe-nya ini tidak ada, berarti jumlah hemoglobin juga akan menurun. Apa dampaknya? Ayo, dampaknya adik-adik, kalau hemoglobin itu menurun di dalam sel kita. Ingat fungsi hemoglobin? Buat apa? Oksigen. Akan sangat berpengaruh Kak terhadap penurunan kadar oksigen. Betul? Adik-adik? Betul ya? Nah, maka kalau misalkan si jenis hemo ini lepas, ya berarti dia nggak bisa mengikat zat besi. Apa dampaknya Kak? Darah rendah. Darah rendah itu berarti hipotensi. Nah, berarti kadar oksigen juga akan menurun. Itu ya. Terus kalau yang jenis organik. Nah, karena jenis organik, dia sifatnya terikat lemah. Kalau terikat lemah sehingga mudah lepas. Nah, maka fungsi dari si koenzim ini ketika kita bahas tahap-tahapan dari respirasi ataupun fotosintesis, ada yang bertugas untuk menangkap elektron atau menangkap hidrogen. Siapa saja itu adik-adik? Yang berfungsi untuk mengikat atau menangkap hidrogen. Yaitu ada si NAD+. Nah, maka nanti ketika dia menangkap hidrogen, jadi apa adik-adik? NADH. Betul? Terus ada lagi FAD+. Nah, kalau yang di fotosintesis, siapa yang penangkap hidrogennya? Ayo. Di fotosintesis yaitu NADP+. Nah, inilah jadi disebut terikat lemah berarti ketika dia nanti menangkap hidrogen, Na menjadi NADH. Lalu kalau masih ingat di tahap terakhir dari respirasi aerob yaitu transport elektron, hidrogen itu nanti akan dilepas untuk membawa elektron dan menghasilkan ATP. Nanti kita akan bahas ya. Nah, ini adalah merupakan komponen dari enzim. Ada yang mau bertanya sebelum kakak lanjut? Belum ada. Kalau begitu kita lihat lagi. Kira-kira struktur enzim itu seperti apa? Nah, enzim kalau ditampilkan seperti ini, dia itu akan memiliki dua sisi. Nah, lalu kalau ngomongin enzim, ada hubungannya dengan substrat. Nah, maka substrat dengan enzim ini akan dapat bekerja. Ya, menghasilkan substrat apa? Enzim kompleks. Nah, lalu dia menghasilkan apa? Kembali membentuk enzim dan produk. Nah, ini adalah konsep daripada si enzim. Nah, yang mana substratnya? Yang ini. Ya, substrat itu apa? Substrat adalah bahan atau molekul yang akan mau direaksikan enzim. Contoh, ada karbohidrat. Nah, berarti karbohidrat contohnya amilum. Amilum itu adalah substratnya. Nah, ketika amilum mau dipecah menjadi maltosa dan glukosa, itu berarti produknya. Kalau si enzimnya adalah siapa? Amilase. Nah, itu contohnya ya. Jadi ada substrat, terus ini semuanya adalah enzim. Nah, enzim kalau ini semuanya, ini adalah yang mengandung proteinnya atau yang disebut apoenzimnya. Nah, enzim ini memiliki tadi kakak bilang dua sisi. Ketika substrat melekat pada enzim, itu menempel pada sisi aktif.
sisi aktif pada enzim. Terus pertanyaan kakak, bisa nggak substrat itu menempel di sisi luar dari sisi aktif? Jawabannya, Bisa. bisa nggak dari sini substratnya masuk? Halo? Masih ragu-ragu? Jawabannya, Nggak tidak. bisa. Iya, karena ini adalah sisi apa? Sisi lain, Kak. Iya, sisi apa namanya? Allosterik. Betul. Sisi allosterik. Nah, Kak, fungsinya apa? Sisi allosterik ini. Nah, sisi allosterik ini ternyata tempat melekatnya zat penghambat kerja enzim yang disebut apa, adik-adik? Inhibitor. Inhibitor. Nah, inhibitor itu ada dua jenis. Inhibitor yang sifatnya kompetitif dan non-kompetitif. Kalau kompetitif, dia itu bersaing dengan substrat. Nah, berarti masuknya dari mana? Sisi aktif juga. Nah, berarti yang bisa masuk dari sisi aktif adalah jenis inhibitor dan juga substrat. Nah, lalu kita udah tahu ya adik-adik bahwa enzim itu bekerja secara apa? Spesifik. Kenapa inhibitor bisa masuk? Kan harusnya substrat yang bisa masuk. Karena sisi aktifnya si substrat udah sama. Alasannya adik-adik? Kenapa inhibitor ini bisa masuk? Malah mendahului substrat. Jadi substratnya nggak bisa masuk lagi. Karena si inhibitor jenis kompetitif ini dia memiliki struktur yang mirip dengan substrat, makanya bersaing. Nah, kalau yang inhibitor jenis non-kompetitif ini dia masuk dari sisi allosterik. Nah, walaupun dia masuk dari sisi allosterik, dia bisa mengubah sisi aktif daripada enzim. Kalau sisi aktifnya ini berubah, substrat nggak bisa masuk lagi karena udah nggak sama. Nah, itu adalah sifat dari inhibitor. Nah, siapa itu Kak inhibitor? Contoh-contoh inhibitor adalah kayak bahan pestisida, ya. Terus karbon monoksida juga jenis inhibitor. Ya, contohnya enzim di sini adalah hemoglobin. Nah, hemoglobin itu adalah protein ya. Nah, lalu dia substratnya siapa? Substratnya oksigen. Hemoglobin akan selalu berikatan terhadap oksigen. Nah, namun ada kondisi di mana oksigen itu ternyata udah bersaing dengan siapa? Ada inhibitor kompetitif yang mana CO lebih dulu terikat terhadap hemoglobin. Dampaknya apa? Keracunan. Hemoglobin tidak lagi mengikat oksigen. Paham adik-adik? Suara kakak masih jelas di sana? Masih, Kak. Ya, Masih, Kak. kakak bisa lanjut? Bisa ya? Oke. Lanjut, Kak. Tadi sudah tahu komponen, terus kita lihat struktur enzim. Iya? Karisma, kenapa? Kalau yang non inhibitor tuh dia jadi enzimnya kayak gimana? Kak? Enzimnya kayak gimana? Maksudnya efeknya itu Inhibitor itu tadi adalah merupakan zat penghambat. Zat penghambat si enzim ini nggak bekerja. Nah, ada dua sifat inhibitor ini. Inhibitor yang menghambat dari sisi aktifnya karena menghambat si substrat nggak masuk ke enzim. Kenapa? Karena dia memiliki kemiripan struktur yang sama dengan substrat. Nah, contohnya tadi ya. Terus kalau yang inhibitor non-kompetitif, dia tidak masuk dari sisi aktif, tapi masuknya dari sisi luar yang disebut sisi allosterik. Nah, ketika sisi allosterik ini masuk, berarti di sini dia mengubah sisi aktif yang ini. Kalau sisi aktifnya ini berubah, substratnya nggak bisa masuk lagi. Begitu. Bisa, Karisma? ya, Kak. Makasih. Jadi intinya si inhibitor itu adalah faktor penghambat. Ya, oke. Kakak lanjut lagi. Terus kita sudah tahu tadi struktur dan juga komponennya, kita mau lihat sifat-sifatnya. Sifat enzim itu seperti apa sih? Apakah dia baik, rajin, dan menabung? Bagaimana itu? Ayo, sifat enzim. Halo adik-adik. Yang pertama,
Mana suaranya? Sepi sekali Pak. Secara spesifik. Dia itu katanya bekerja secara spesifik, kata Nando. Oke, enzim itu yang lebih awal bahwa enzim itu berupa apa? Tadi kakak bilangnya berupa protein. Nah, karena dia berupa protein, maka bersifat apa enzim itu sebenarnya? Tadi bersifat termolabil. Iya. Nah, sebagai salah satu contohnya ya, kalau misalkan suhu tubuh kita naik nih atau meningkat ya, ketika suhu tubuh kita demam. Contoh yang paling mendasar adalah ketika lidah kita kok bisa terasa pahit karena si enzim siapa tadi, enzim petialin itu mengalami apa? Mengalami kerusakan strukturnya. Nah, terus disusul lagi dengan metabolisme tubuh kita. Jadi ketika suhu tubuh kita meningkat, metabolisme terganggu dalam hal proses apa? Pembentukan energi, gitu ya. Nah, terus yang kedua, sifat dari enzim ini bahwa enzim itu tadi mempercepat siapa? Satu reaksi atau yang disebut apa? Enzim itu bersifat biokatalisator ya, bersifat biokatalisator ya. Maksudnya apa? Biokatalisator, dia itu dapat mempercepat laju daripada suatu reaksi, tapi dia nggak ikut bereaksi nih, dan menurunkan energi aktivasi. Maksudnya kayak gimana Kak? Ada suatu reaksi, nah ada substrat. Nah, substrat ini tadinya enzim belum ada. Nah, dan ini prosesnya sangat lama, ya. Terus mengalami apa? Penyerapan energi yang lebih banyak. Nah, itu tanpa enzim. Nah, maka ketika diberikan enzim, enzim itu dapat membuat suatu reaksi itu menjadi lebih cepat, ya, mempercepat laju reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Nah, jadi energi aktivasi itu adalah energi yang sangat dibutuhkan ketika suatu reaksi itu mulai terjadi. Nah, jadi menurunkan energi aktivasi. Nah, kalau di grafiknya, sini kakak sudah tampilkan. Nah, jadi ini adalah grafik penurunan dari energi aktivasi. Nah, misalkan ada satu molekul tadi ini glukosa. Glukosa itu mau direaksikan nih dengan adanya oksigen. Nah, di sini tanpa enzim. Nah, untuk mengubah molekul ini dia mengambil energi lebih banyak. Penyerapan energi lebih banyak. Nah, kita tahu bahwa energi itu yang dibutuhkan tidak hanya untuk metabolisme aja, karena ada tubuh kita yang juga memerlukan energi. Siapa adik-adik? Kalau semuanya energi terserap untuk metabolisme, berarti akan berdampak terhadap sel tubuh yang lain. Betul tidak? Kira-kira sel tubuh bagian mana yang sangat memerlukan energi paling banyak? Ayo. Mana suaranya nih? Kakak mau panggil dulu ini si Esther nih, kakak belum sapa. Halo Esther. Halo Kak. Iya, Esther masih ingat nggak kira-kira energi yang paling banyak dibutuhkan di tubuh kita? Buat apa? Apakah hanya untuk buat metabolisme aja? Buat apa lagi? Esther bisa pindah dari kamar mandi ke kamar, ke depan, itu kenapa? Karena memakai energi. Apa yuk? Apa yang membuat kita bisa bergerak? Adalah karena otot. Iya nggak sih? Sel otot. Nah, jadi di tubuh kita, sel otot sangat membutuhkan energi paling banyak. Apalagi energi untuk sel otot apa? Yang bekerjanya secara sadar. Kakak nih, nulis nih. Nah, disuruh respon cepat, ya kan? Berarti energinya juga lebih banyak. Benar tidak adik-adik? Jenis sel apa? Otot apa? Otot? Lurik, iya. Nah, terus tadi kita tidur juga, tubuh kita semuanya bergerak. Itu juga butuh apa? Energi. Nah, kalau semuanya energi terserap untuk metabolisme, berarti akan juga berdampak dengan proses yang lain. Itu untuk pergerakan tubuh.
Nah, bagaimana dengan pembelahan sel? Pembelahan sel juga memerlukan ATP ataupun energi. Nah, maka diperlukanlah siapa? Enzim. Dengan adanya enzim di sini, untuk mengubah suatu molekul atau suatu reaksi diperlukan energi yang lebih sedikit. Nah, jadi si enzim itu bisa menurunkan energi aktivasi. Bisa, adik-adik? Halo? Oke, terus tadi sifat dia udah mempercepat laju reaksi, lalu dia meminimalis energi, kan gitu ya. Terus dipakainya pun dalam jumlah sedikit. Jadi enzim itu diperlukan atau dibutuhkan itu hanya sedikit aja. Nah, reaksi sudah bisa bagaimana? Sudah bisa bekerja atau berlangsung. Nah, jadi ceritanya dia kan buat mempercepat saja. Jadi ingat ya, si enzim ini bukan membuat suatu reaksi menjadi terjadi. Tidak. Jadi ada suatu reaksi. Nah, tanpa enzim, reaksi tetap berlangsung. Hanya saja dia waktunya lebih lama. Terus energi yang dipakainya juga lebih banyak. Nah, terus dengan diberikannya enzim, reaksi menjadi lebih cepat. Energi juga lebih sedikit. Gitu ya. Terus si enzim ini bekerja secara apa? Tadinya enzim bekerja secara spesifik. Nah, atau enzim itu juga disebut secara spesifik karena si enzim itu memiliki bentuk daripada sisi aktif. Sisi aktifnya itu tertentu. Nah, tertentu berarti khusus terhadap apa? Terhadap substrat. Makanya pernyataannya bahwa enzim ini bekerja pada substrat tertentu. Tidak bisa untuk beberapa substrat. Contoh, kenapa di mulut kita itu pencernaan hanya ada pencernaan karbohidrat, tidak ada pencernaan protein ataupun lemak? Karena jawabannya adik-adik hanya enzim yang memecah karbohidrat yang ada di mulut kita, yaitu enzim apa? Yalin. Terus ada lagi nih, ketika kita mengkonsumsi buah-buahan ataupun sayuran, kan dia ada karbohidratnya juga. Tapi kenapa di tubuh kita tidak bisa dicerna, adik-adik? Ayo. Jadi nggak punya enzim selulosa. Ya, nggak ada Kak enzimnya. Karena kan karbohidrat pada tumbuhan itu kan jenis selulosa. Nah, enzimnya selulase di tubuh kita nggak ada. Nah, makanya itu tidak bisa dicerna dan bahkan tidak diserap oleh tubuh kita. Nah, maka menjadi apa? Serat. Ya, untuk memperlancar sisa pembuangan pencernaan. Nah, itu tadi hubungan dari si enzim yang bekerja secara spesifik. Dengan ingat dia punya sisi aktif yang khas terhadap substrat. Terus dia yang kelima, enzim itu dia bersifat reversible. Apa maksudnya? Reversible. Ayo. Balik. Iya, jadi dia bisa bekerjanya secara apa? Bolak-balik atau dengan bentuk arah apa kayaknya? Kesetimbangan, kan gitu ya. Jadi misalkan ada substrat, terus nanti substrat itu jenis A. Nah, jadi misalkan ada A itu dipecah menjadi B plus C. Nah, itu produknya. B plus C ini nanti akan bisa dibentuk lagi menjadi si molekul A dengan enzim yang sama. Nah, itu yang disebut dengan bersifat reversible. Terus yang keenam, dia itu merupakan atau dapat bekerja, enzim itu bisa bekerja di luar sel enggak? Halo, apakah hanya di dalam sel saja adik-adik? Intra dan ekstraseluler. Dapat bekerja di dalam sel maupun di luar sel. Contoh di luar sel seperti apa? Kalau di dalam sudah pastilah. Ayo. Seperti apa reaksi enzim bekerja di luar sel? Ayo, bekerja di dalam sel itu disebutnya endoenzim. Kalau di luar itu exoenzim. Contohnya, kalau adik-adik masih ingat,
praktikum enzim, ya, yaitu dengan mengetahui kerja daripada enzim katalase. Itu kan kita mengujinya di tabung reaksi, bukan? Halo adik-adik? Iya, Kak. Ya, terus kita ambil ekstrak apa? Ekstrak hati. Nah, terus kita campurkan dengan suatu zat peroksida. Nah, apa yang terjadi? Berlangsung nggak proses itu? Berlangsung. Itu ya, contohnya bekerja di dalam maupun di luar sel. Ini adalah merupakan sifat-sifat enzim. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kakak bisa lanjut tadi sifat enzim yang juga menurunkan energi aktivasi. Lalu kita mau lihat bagaimana cara enzim itu bekerja. Ada 2, seharusnya udah pada ingat. Ayo, apa itu? Cara enzim yang bekerja untuk yang pertama adalah? Kunci gembok, Kak. Iya, secara teori gembok kunci, ya. Jadi lock and key. Maksudnya apa? Ini sangat mudah mengingatnya. Si gembok nggak akan mau kebuka kalau kuncinya nggak pas. Berarti gembok itu adalah si enzimnya. Nah, maka untuk seperti ini terlihat bahwa kata kuncinya untuk teori daripada kerja enzim ini adalah sifat daripada atau bentuk dari sisi aktif. Bentuk dari sisi aktif enzim itu spesifik ataupun kaku. Ya, kaku atau bisa disebut spesifik. Makanya tadi ini mendukung salah satu sifatnya bahwa enzim itu bekerja secara spesifik. Contohnya di sini, nah ini adalah si enzimnya. Lalu enzim itu nanti akan mau berikatan dengan substrat yang memiliki sisi aktif yang sama. Nah, ini adalah substrat. Substrat di sini adalah jenis gula maltosa yang mau dipecah menjadi 2 glukosa. Nah, di sini lihat sisi aktifnya. Sisi aktif daripada si substrat sama dengan sisi aktif daripada si enzim. Maka ketika substrat dengan enzim itu memiliki sisi aktif yang sama, sehingga menghasilkan apa? Enzim kompleks. Enzim kompleks substrat. Nah, artinya berikatan. Ya, berikatan dengan siapa? Enzim dengan substratnya. Lalu, apa yang selanjutnya terjadi? Enzim kompleks substrat. Dan selanjutnya si enzim itu akan melakukan proses apa? Perubahan. Nah, lalu coba adik-adik lihat. Si enzimnya berubah tidak? Adik-adik. Ini tetap si enzimnya. Nah, itulah sebabnya enzim ini masih dapat digunakan lagi atau dapat dipakai lagi karena setelah reaksi sudah selesai, enzim masih ada. Nah, itu ya. Terus ini adalah produknya. Produk. Setelah si enzim tadi mengubah si substrat. Nah, maka kata kuncinya di sini adalah teori lock and key adalah bentuk sisi aktif yang kaku atau yang spesifik terhadap substrat. Lalu teori yang kedua, teori apa? Teori induced fit atau teori induksi. Emang sengaja diinduksi supaya si enzim ini memiliki bentuk sisi aktifnya yang bagaimana, adik-adik? Bentuk sisi aktifnya yang lebih fleksibel. Nah, fleksibel. Jadi si enzim ini bisa menyesuaikan bentuk dari siapa? Bentuk dari si substrat. Ya. Nah, di sini dia terlihat bahwa yang ini adalah substratnya. Lihat sisi aktifnya berbeda dengan si sisi aktif enzim. Namun si enzim bisa menyesuaikan bentuk daripada si substrat sehingga tetap terbentuk enzim kompleks substrat. Nah, maka tetap si enzim itu bisa bekerja dan menghasilkan apa? Dan menghasilkan produk. Nah, jadi sebenarnya gimana Kak enzim itu bekerja? Lock and key atau induced fit? Nah, ini cara dia. Jadi
Konsepnya itu hanya seperti ini saja. Jadi ada substrat ya tadi, lalu ada si enzimnya. Nah, lalu menjadi apa? Substrat enzim kompleks. Nah, dan menghasilkan apa? Menghasilkan enzim tetap terbentuk lagi dan menghasilkan produk. Itu saja. Bisa adik-adik? Kakak, Ya, boleh ke slide sebelumnya nggak? boleh slide sebelumnya. Yang ini sifat-sifat enzim? Iya, bentar. Oke. Ada yang mau bertanya? Sudah, Pinkan? Kalau begitu kakak mau tanya Pinkan nih. Pinkan, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim apa saja? Sebelum kita jawab soalnya ini. Kak, bentar. Tadi belum nge-screenshot. Yang mana ya? Yang ini? Sebelumnya? Iya. Yang belum, yang ini. Yang ini? Udah. Masih, Kak. Udah. Terus sebelum kita cari tahu apa yang mempengaruhi kerja enzim itu, ini sudah sangat yakin dijawabnya. Atau sebelumnya kita bahas dulu deh. Enzim itu ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ada 6. Ayo, berapa yang kamu ingat? Mana suaranya? Suhu, Suhu, 1. pH, pH, 2. Temperatur, suhu sama jadi 3. Enggak dong, masih 2. Terus konsentrasi. Konsentrasi kan ada 2 tuh. Konsentrasi apa? Enzim itu bekerja konsentrasi asam basa, konsentrasi substrat sama konsentrasi enzimnya. Terus ada 2 lagi. Ayo. Inhibitor. Tadi, inhibitor. Sama yang mendukung kerja dia supaya lebih baik lagi, Faktor. aktivator. Iya, itu berarti ada 6. Kita lihat satu persatu nih. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu yang pertama tadi ngomongin suhu. Karena tadi di awal, enzim itu juga tadi bersifat termolabil. Nah, jadi enzim ini memiliki suhu optimum. Artinya dia bekerja lebih optimal. Nah, jadi kalau belum di suhu, ya misalkan di angka ini 35 ya sampai 40, si enzimnya belum maksimal bekerjanya. Memang bekerja nih, naik sih. Gitu ya. Tapi di suhu optimumnya enzim itu bekerja secara maksimal, itu berada di suhu optimum. Lalu catatannya, untuk suhu optimum pada manusia ataupun hewan berdarah panas, atau yang disebut apa adik-adik? Hewan berdarah panas. Masih ingat nggak? Homoitem. Maksudnya Kak gimana berdarah panas? Kalau panas darahnya marah-marah mulu. Enggak dong ya. Kalau berdarah panas itu maksudnya apa? Suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, kalau yang berdarah dingin, suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Maksudnya bagaimana Kak suhu tubuh yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan? Contoh, tubuh kita kalau misalkan di lingkungan kita suhunya naik atau suhunya panas, apakah suhu tubuh kita juga meningkat? Tidak. Caranya, si aliran darah kita akan mengalir dengan cepat, lalu pembuluh darah itu akan melebar dan membuka pori-pori kulit. Sehingga kita mengeluarkan apa? Keringat. Nah, suhu tubuh kita tidak turun. Gitu ya. Tidak turun. Tidak apa adik-adik? Tidak naik. Nah, itu maksudnya berdarah panas atau suhu tubuh tetap. Nah, di sini dia bekerjanya suhu optimumnya ada di kisaran 35 derajat Celcius hingga 40. Nah, itu suhunya, optimumnya. Nah, jika ya berada atau lebih kurang dari suhu optimum atau bahkan lebih rendah, enzim ini akan mengalami sifat atau bersifat apa nantinya? Inaktif. Nah, gitu ya. Lalu kebalikannya lagi. Kalau si enzim itu berada lebih dari suhu optimumnya, lebih dari 40 lebih nih. Nah, maka akan mengalami apa?
Coba lihat grafiknya. Penurunan atau yang disebut rusaknya struktur enzim atau yang disebut apa? Struktur enzim. Denaturasi. Betul. Denaturasi. Nah, jadi contoh denaturasi. Kalau misalkan telur itu kita rebus, ya kan, yang tadinya cair, ya enggak? Cair atau gel gitu ya. Nah, jadi berupa tidak cair, tidak padat. Nah, itu kan untuk molekul si telur. Ketika kita rebus atau kita masak atau ceplok nih, bagaimana strukturnya? Jadi memadat. Karena struktur si enzim itu rusak. Emang apa Kak? Kan si telur itu kaya akan protein. Berarti kaya akan dengan apa berarti? Kandungan daripada siapa? Sifat enzim. Maka tadi enzim itu sama sifatnya dengan protein. Betul adik-adik? Masih kedengaran suara kakak di sana? Iya Kak, masih. Masih ya? Iya. Kakak ngomong sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Enggak dong ya? Oke. Terus yang kedua. Yang kedua tadi apa? pH. pH atau derajat keasaman. Ternyata enzim juga bekerja pada pH tertentu. pH tertentu itu maksudnya kan pH itu ada di kisaran 0 hingga 14. Atau dari 10 ke sana ini sudah bersifat apa? Bersifat basa. Nah, jadi kalau kurang dari 7, ini berarti enzim akan bekerja dalam suasana apa? Bekerja dalam suasana asam, ya. Nah, enzim yang bekerja pada suasana asam itu ada di mana? Di contoh di organ lambung kita. Dia bekerja ada di kisaran 2 hingga 3 pH-nya. Contohnya enzim apa yang ada di lambung? Harusnya masih ingat dong? Pepsin. Betul. Siapa lagi? Pepsin saja nih yang viralnya. Siapa lagi? Renin dan juga HCl ini. Nah, itu tadi yang dihasilkan atau yang bekerja secara suasana pH asam. Lalu ada yang bekerja pada pH netral nih. Contohnya enzim apa ya? Adik-adik. Enzim yang? Amilase. Iya, amilase atau petialin. Karena banyak kandungan airnya, ya. Terus yang tadi yang ada pada ekstrak hati bekerja juga di pH netral, enzim katalase. Nah, lalu kalau yang bekerja pada pH basa, enzim apa? Berarti lebih dari 7. Di sini, ini adalah enzim yang siapa yang bekerja pada pH basa? Tripsin ya Kak? Betul. Siapa lagi? Yang dihasilkan dari kelenjar pankreas dan juga Lipase. di usus halus, ya, pankreas. Dan di usus halus nih. Semuanya bekerja pada pH basa. Tadi apa? Ada tripsin, terus ada siapa? Amilase, terus siapa lagi? Iya, siapa tadi? Yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas itu ingat tali. Mau buat apa nih tali Kak? Buat ngeikat biar nggak lari. Ayo apa? Tripsin. Terus? Amilase. Terus? Lipase. Oke. Lalu Kakak bawakan contoh misalkan. Nah, si pepsin ini dia mengalami atau berada di suatu tempat yang tidak dalam suasana asam atau bergeser. Tadi kan 2 sampai 3 tuh pH optimumnya. Ini optimumnya ya. Nah, dia bergeser bahkan sampai mau mengarah apa? Netral. Apa yang terjadi? Adik-adik. Juga akan mengalami apa? Denaturasi, perubahan struktur enzim. Maka jika enzim ya berada pada atau mengalami perubahan pH secara ekstrim, ya, mengalami perubahan pH secara ekstrim. Ekstrim itu berarti langsung berubah tuh, ya, secara ekstrim, bahwa enzim juga akan mengalami apa nantinya?
juga akan mengalami denaturasi, bahwa si enzim juga tidak lagi maksimal untuk bekerja. Paham adik-adik? Bisa? Bisa, Kak. Lanjut nih, itu yang kedua. Faktor-faktor yang selanjutnya adalah tadi ada konsentrasi. Konsentrasi ada dua. Ya, kalau yang gambar A, bagaimana konsentrasi terhadap laju reaksinya. Jadi ini adalah laju reaksi. Terus bagaimana kalau ditambahkan konsentrasi apa? Substrat. Tadi substrat itu siapa ya adik-adik? Bahan atau molekul yang akan mau dia apa? Direaksikan oleh enzim. Nah, lalu coba lihat grafiknya. Perbedaan konsentrasi substrat dengan konsentrasi enzim terhadap laju reaksi. Nah, kalau misalkan enzim itu sudah diberikan, ya di enzim itu diberikan ke substrat, itu 2 kali lipat. Nah, enzim juga bekerja secara apa? Reaksi juga bekerja secara 2 kali lipat. Nanti awalnya naik. Nah, lalu enzimnya segitu aja, tidak ditambahin lagi. Tapi yang ditambahin adalah substratnya. Apa yang terjadi? Nah, ternyata fungsi daripada si enzim itu memiliki titik apa? Ambang batas atau konstan atau titik jenuh. Enzim itu hanya bisa bekerja sampai sini aja. Walaupun ditambahin substrat secara banyak, itu mempengaruhi nggak laju daripada reaksi? Tidak, ya. Jadi contohnya kayak ada suatu tempat nih, misalkan ada satu wadah, muatnya menampung 50 orang misalkan. Nah, udah nih ya, terus udah berlangsung tuh ya, ada reaksi dalam suatu tempat ini. Ternyata ditambahin lagi 50 orang lagi. Bagaimana adik-adik? Udah nggak bisa, karena punya kapasitas. Betul adik-adik? Seperti itu untuk si kerja daripada si enzim. Lalu bagaimana laju reaksi terhadap ketika si enzimnya ditambahin? Enzim tadi sebagai katalisator, kan dia yang membuat laju reaksi. Berarti kalau si konsentrasi enzim terus ditambahkan, maka laju reaksi akan bagaimana? Terus meningkat. Maka sifatnya apa? Bahwa konsentrasi enzim berbanding lurus terhadap laju reaksi. Bisa? Adik-adik? Bisa, Kak. Oke. Lalu tadi yang kelima ini kakak ada bedakan yang namanya tadi inhibitor. Ya, inhibitor. Kalau gambar A kamu udah bisa bedain sama B. Jenisnya yang mana ya? Kalau A itu sifatnya apa? Kompetitif atau non kompetitif? Adik-adik. Kalau yang A Kompetitif Kak yang A. contohnya, ini apa Kak? Ini substrat. Substrat ini, terus tadi ini enzim. Substrat, ini panah keluar, artinya nggak bisa masuk. Tidak bisa masuk melekat pada enzim, karena udah ada yang keduluan. Ya, karena memiliki struktur sisi aktifnya nih. Nah, di sini yang sama, sisi aktifnya ini. Tapi kan molekulnya beda Kak? Iya, tapi punya struktur sisi aktifnya yang sama. Nah, ini sisi aktif substrat dengan inhibitornya sama. Makanya disebut inhibitor kompetitif. Kompetitif. Yang sifatnya merebut sisi aktif daripada si enzim. Nah, jadi kalau yang non kompetitif bagaimana? Dia enggak bersaing sama substrat. Tapi di mana dia lewatnya? Enggak dari sisi aktif. Ini kan sisi aktifnya. Sisi aktif enzim bagaimana? Mengalami perubahan. Sehingga si substrat juga enggak bisa masuk. Nih, substratnya juga keluar. Ataupun tidak bisa masuk. Terhalang karena sisi aktif yang berubah. Sisi aktif berubah karena ada yang menempel pada sisi apa tadi namanya? Halo, sisi apa tadi namanya ini? Alosterik. Kompetitif. Ya, sisi alosterik. Bisa ya adik-adik bedakan kompetitif dan non kompetitif?
Halo? Kak. Bisa. Terus tadi ada yang namanya aktivator. Ya, aktivator. Maksudnya Kak, aktivator itu, nah ini yang mendukung enzim, contohnya enzim-enzim yang bersifat inaktif atau yang belum aktif namanya zimogen. Contohnya adalah ya si pepsinogen. Pepsinogen yang ada di lambung itu tadinya zimogen. Nah, karena ada aktivator itu berupa HCl ya, itu nanti menjadi aktif, menjadi enzim apa? Pepsin. Terus ada juga tripsinogen, itu zimogen sifatnya, enzim yang belum aktif. Siapa yang sebagai aktivatornya? Ada jenis apa? Enterokinase yang akan mengaktifkan dari tripsinogen menjadi tripsin. Nah, itu adalah aktivator. Ternyata ada yang mendukung enzim bisa bekerja, ada yang menghambat. Bisa ya, adik-adik? Halo? Ya, Kak. Berarti kali ini kita bisa jawab dong. Apa ini jawabannya? Dan sudah sangat yakin, tidak salah lagi. Apa ini? Yang bukan. C. Bukan C. sifat enzim, iya, bekerja pada suhu rendah. Nah, itulah bukan daripada sifat enzim ya. Ini sudah sangat jelas ya. Terus tadi apa namanya? Dapat bekerja bolak-balik disebut apa tadi? Reversible. Terus tadi dipengaruhi oleh suhu dalam aktivitasnya karena dia tadi disebut apa? Termolabil. Bekerja secara spesifik yang didukung cara kerjanya dengan adanya siapa tadi? Teori apa? Lock and key. Kalau terbentuk dari protein saja itu disebut apa? Apoenzim. Enzim nanti akan bergabung menjadi enzim campuran disebut apa? Holoenzim. Holoenzim. Salah satunya bagian non proteinnya siapa aja? Ada 3 tadi. Kalsium. Ayo, ion anorganik, jenis kofaktor. Ion anorganik. Ion organik sama gugus prostetik. Gugus prostetik. Oke, bisa ya. Nah, setelah kita tahu mengetahui faktor-faktor yang pengaruhinya, ini juga kamu bisa jawab dengan benar. Tidak salah lagi. Tadi di pretest kamu ada nggak ini soalnya? Ada, Kak. Terus, jawaban kamu apa? Ayo. C. Inhibitor kompetitif. Kenapa jawabannya masih C? Ayo. Yang A bukan, Kak. Nah, masih ragu-ragu ini. Ayo. Siapa bagian luar dari sisi aktif? Bagian luarnya. Substrat ya, Kak? Bagian luar dari sisi aktif itu adalah sisi apa? Sisi Alosterik. Siapa yang menempel di sisi alosterik? Inhibitor apa? Non-kompetitif. Ya, udah salah dong. Betul tidak? Iya. Coba yang A. Kenapa benar? Bahwa strukturnya sama. Struktur siapa? Struktur inhibitornya. Sama dengan struktur molekul substrat. Betul tidak? Sama kan tadi? Sehingga dia merebut siapa? Merebut sisi aktif daripada siapa? Enzim. Kan sama. Nah, terus yang B, strukturnya atau struktur inhibitornya katanya sama dengan struktur molekul enzim. Nah, ceritanya kompetitif ini kan membandingkan persaingan antara substrat dengan inhibitor. Betul tidak adik-adik? Ya, Kak. Ya, maka pernyataan B-nya salah. Terus yang E, kenapa salah? Merubah bentuk. Itu buat non kompetitif, Kak. Iya, siapa yang harusnya tadi berubah? Sisi aktif pada siapa? Enzim. Karena siapa yang masuk? Inhibitor jenis apa? Non-kompetitif. Non-kompetitif. Di sisi mana dia masuknya? Alosterik. Oke, sudah ya, yakin ya. Adik-adik jangan ragu-ragu lagi untuk inhibitor. Ada yang mau bertanya? Berarti sisi pasif tuh nggak ada? Sisi pasif itu tidak ada. Kalau pasif itu berarti kan diem aja. Berarti nggak bekerja dong. Betul tidak? Saya, oke. Kakak mau tanya dulu untuk Aisyah. Tadi bagaimana perbedaan inhibitor kompetitif dan non-kompetitif? Ayo Aisyah.
Halo? Pak, kalau inhibitor kompetitif dia Ya. strukturnya sama kayak substrat, Ya. Sehingga dia bisa masuk ke sisi aktif enzim. ya. Terus substratnya bisa masuk lagi nggak? Enggak. Nggak bisa. Terus Kalau inhibitor kompetitif dia mengubah sisi aktif enzim ya, dengan dia masuk lewat sisi allosterik. sehingga substrat bisa masuk apa Jika tidak? substrat tidak bisa masuk. Oke. Bisa ya? Adik-adik yang lain? Bisa dipahami? Bisa. Paham, Kak. Nah, setelah kita ngomongin enzim, kita ngomongin katabolisme. Ya, katabolisme itu tadi adalah suatu proses apa? Di sini ada tulisan molekul besar menjadi molekul kecil. Berarti karena ada proses pemecahan atau yang disebut degradasi. Degradasi atau pemecahan dari senyawa apa? Molekul besar atau bisa disebut senyawa kompleks. Menjadi apa? Menjadi simplex. Nah, atau menjadi molekul kecil. Nah, lalu hasilnya tadi adalah molekul kecil. Lalu tujuan dia melakukan atau proses dari katabolisme ini adalah melepaskan energi atau berupa ATP. Sehingga sifat dari katabolisme ini berupa apa? Ayo adik-adik. Katabolisme ini bersifat pernah dengar? Eksergonik. Iya. Dia mengubah suatu molekul kompleks menjadi sederhana dan membebaskan energi. Itu adalah proses katabolisme. Kira-kira contoh proses pemecahan itu adalah apa? Adik-adik. Jadi proses pencernaan itu juga merupakan proses katabolisme. Kenapa? Kan makanan yang tadinya dari molekul besar itu kita kunyah semua sehingga menjadi lebih kecil. Betul? Betul tidak adik-adik? Ya, itu udah jadi molekul kecil. Itu sudah proses katabolisme. Nah, lalu semua hasil yang tadi dalam bentuk sederhana itu direaksikan lagi. Karena tadi proses katabolisme ada reaksi kimianya. Nah, maka proses pencernaan itu tadi sudah bereaksi dengan adanya siapa? Enzim juga. Benar tidak adik-adik? Benar kan? Nah, cuman kita mau lihat nih di tahap respirasi ya dari proses salah satu contoh dari katabolisme. Nah, respirasi ini terbagi dua berdasarkan kebutuhan apa? Oksigen ya atau tidak butuh atau tanpa oksigen. Nah, maka itu terbagi dua. Siapa adik-adik? Kalau yang butuh oksigen itu masuklah ke proses respirasi apa? Respirasi aerob. Kalau yang tidak butuh atau tanpa oksigen, reaksi bisa juga berlangsung. Nah, ini disebut respirasi apa? Respirasi anaerob. Lalu kakak mau tanya, kalau dari segi efisien pembentukan energinya, mana yang lebih efisien nih? Aerob atau anaerob? Adik-adik? Aerob. Jawabannya aerob. Kenapa? Karena aerob itu menghasilkan energi dengan total berapa? 36. 36. Jangan beda-beda lagi. Nanti kita cari tahu kenapa bisa 36. Terus anaerob. Kalau anaerob menghasilkan berapa? 2 saja. Iya. Inilah yang disebut tadi bahwa aerob itu lebih efisien. Nah, Kak, kenapa anaerob itu hanya 2? Karena tahapnya juga tidak sepanjang atau selama siapa? Respirasi aerob. Dan respirasi aerob itu berlangsung di mitokondria. Kalau anaerob di mana terjadinya? Nah, di luar mitokondria, Kak. Kalau oksigennya nggak ada, itu nanti akan terjadi atau berlangsung tetap di dalam sitoplasma. Nah, kita lihat nih di respirasi aerobnya. Respirasi aerob itu adik-adik langsung ingat dulu dia membutuhkan apa? Apa bahannya? Yo, dia punya bahan penyedia energi yaitu
Glukosa. Terus dia punya atau membutuhkan apa? Enzim. Ingat ya, dalam suatu proses ini semuanya pasti menggunakan enzim. Nah, lalu dia butuh apa lagi? Oksigen. Nah, sehingga dalam suatu reaksi kimia secara umumnya, respirasi aerob itu adalah glukosa C6H12O6 membutuhkan oksigen. Dan ini kita akan membebaskan karbon dioksida dan uap air. Ya, dan H2O plus 36 ATP. Nah, lalu dari kenapa bisa 36? Karena ada tahap-tahap yang terjadi pada respirasi aerob. Apa saja itu, adik-adik? Memiliki 4 tahap dan sudah ingat. Ayo, tahap pertama. Atau kakak mau tanya dulu. Apakah semua proses respirasi aerob terjadi di mitokondria? Enggak. Tidak. Emang siapa yang terjadi di luar mitokondria? Glikolisis. Ya, tahap pertama. Nah, tapi semuanya akan dikumpul di organela mitokondria. Nah, jadi tahap yang pertama itu adalah glikolisis, di mana glukosa itu diubah terlebih dahulu menjadi molekul yang lebih kecil. Berarti dari 6C menjadi berapa? Berarti di sini glikolisisnya. Nah, lalu nanti produknya dapat masuk nih. Nah, ini semuanya apa, Kak? Mitokondria. Mitokondria kok gede begitu, Kak? Iya. Contohnya adalah, Kakak misalkan ini adalah sel, terus ini adalah inti selnya, lalu tadi mitokondrianya di sini. Nah, ini mitokondrianya, proses tadi glikolisis masih di sini, yaitu di sitosol atau sitoplasma. Maka ketika oksigen itu terpenuhi, tercukupi di dalam sel ini, maka dia dapat masuk ke mitokondria. Tapi ketika oksigen tidak ada, maka tetap berada di sitoplasma. Maka akan mengalami respirasi apa nantinya? Anaerob. Ya. Jadi tadi ini sitoplasma atau sitosol. Lalu mitokondria itu ada bagian-bagiannya. Nah, cairan yang ada di membran dalam itu namanya siapa? Matriks. Iya, matriks. Lalu matriks ini nanti adalah tempat berlangsungnya tahap kedua dan tahap ketiga. DO itu apa ya? Dekarboksilasi oksidatif. Iya, jangan belepotan bilangnya ya. Dekarboksilasi oksidatif. Jadi si DO ini juga disebut merupakan siklus antara atau siklus intermediate. Kenapa? Karena dia yang harus membuang satu karbon dari hasil glikolisis supaya dapat masuk ke siklus Krebs. Nah, glikolisis. Nah, ada hasilnya di sini. Hasil glikolisisnya akan masuk ke matriks. Nah, di dalam matriks mitokondria akan berlanjut proses DO dan siklus Krebs. Tahap yang keempat, tahap yang terakhir ada sistem transport elektron yang berlangsung terjadi pemindahan elektron antar membrannya. Nah, jadi semuanya membran ini disebut apa? Membran dalam ini krista. Nah, maka di membran dalam atau membran krista terjadi sistem transport elektron. Nah, ini gambarannya secara keseluruhan. Kita mau lihat dulu glikolisis. Apa hasil dari glikolisis? Atau definisi glikolisis dulu adik-adik. Masih ingat gak? Glikolisis itu adalah pemecahan 6C glukosa menjadi 3C asam pirufat. Yang mana ini glikolisis terjadi di mana, adik-adik? Sitosol atau sitoplasma. Apa yang menjadi hasilnya? Oke, nah kakak buat di sini yang pertama, masih ingat ya tahap glikolisis, kakak ingatin lagi. Bagaimana proses glikolisis terjadi? Jadi glikolisis ini ada tadi bahannya glukosa.
Kakak buatkan, ini strukturnya yang memiliki 6 karbon, tapi kakak buat lebih mudahnya kayak bentuk cincin atau bulat-bulatan begini ya. 3, 6. Nah, ini awalnya ada 6 karbon. 6C si glukosa. Ini berarti substrat. Lalu di sini ada enzim. Ada enzim yang nantinya akan memecah glukosa sebagai substrat dan menghasilkan produk. Produknya apa? Produknya bukan mengubah si glukosa. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tetap masih 6C. Tapi di karbon ke-6 dia mendapatkan 1 fosfat karena terjadi pemakaian ATP. Jadi di sini ada ATP diuraikan menjadi ADP. Kemana fosfatnya? Ke karbon 6. Maka ini disebutnya glukosa 6 fosfat. Suara kakak masih kedengaran di sana? Halo? Ya, Masih, Kak. Masih. Terus di sini mengalami apa? Nah, ini tetap masih 6, belum dipecah. Karena masih mengalami apa? Isomerisasi. Apa isomer adik-adik? Apa ya isomer? Rumus, halo? Mana ini suaranya? Siapa yang isomer dengan glukosa? Rumus kimianya sama, tapi rumus atau strukturnya berbeda. Betul? Ini sama-sama nih, lihat perubahannya ya. Ini jadi bentuk yang memiliki 2 lengan. Nah, jadi di sini fosfatnya tetap masih ada di karbon ke-6. Nah, mengalami isomer, glukosa itu isomer dengan fruktosa. 6 fosfat. Nah, lalu dari fruktosa ini nanti akan membentuk siapa? Memakai energi lagi. Ya, sehingga fosfat itu yang tadinya ada di karbon ke-6 juga ada di karbon pertama. Sehingga ini disebutnya 1,6 bifosfo bifosfofruktosa ya. Bifosfofruktosa. Nah, kenapa masih ada 2? Karena dipakai lagi nih, ada ATP menjadi ADP. Oke, kalau dari tahap sini ya, ada energi yang diserap, ini bersifat apa? Tadi ingat kalau ada proses pelepasan energi namanya eksergoni, kalau pengambilan energi namanya apa? Adik-adik? Endergonik. Endergonik. Berarti dari tahap sini mengalami endergonik karena pengambilan energi. Ini kan energi nih dipakai. Nah, lalu setelah terbentuk ya 1, ini tadi fruktosa yang ini, baru ini 1,6 bifosfofruktosa. Nah, lalu ini pecah menjadi masing-masing 3 karbon. Nah, coba lihat adik-adik. Sama enggak strukturnya? Halo. Tadi yang 6C itu dipecah jadi 3 masing-masing dan memiliki fosfat masing-masing 1. Nah, kalau yang ini dia dibentuknya menjadi dehidroksiaseton fosfat atau DAP. Nah, kalau ini adalah fosfoglyceraldehid atau gliseraldehid 3P. Maksudnya 3P fosfat ada di karbon ketiga. Ya, nah ini 1, 2, 3. Nah, lalu yang dipakai untuk proses selanjutnya adalah si gliseraldehid 3 fosfat atau dikenal dengan istilah PGAL. Gitu ya. Nah, maka DAP ini terlebih dahulu diubah dan mengalami kembali apa? Isomerisasi. Maka ini juga akan menjadi PGAL. Nah, terus lanjut jadi dari gliseraldehid terbentuk apa? Ya, 1,3 difosfoglycerat. Coba lihat di sini fosfatnya jadi ada 2.
Nah, kenapa? Karena ada penambahan fosfat anorganik. Sehingga fosfatnya berada di karbon pertama dan di karbon ketiga. Maka menjadi difosfogliserat. Ini juga sama. Nah, jadi ke bawah lagi. Nah, selain itu ada lagi penangkapan hidrogen oleh NAD+. NAD+ menangkap hidrogen menjadi NADH. Di sini juga berlangsung sama. Nah, lalu tahap selanjutnya, fosfatnya tadi ada 2, masing-masing di karbon pertama dan ketiga. Tapi di karbon pertama itu akan digunakan untuk pembentukan energi. Maka ADP itu akan membentuk ATP. Untuk yang tadi fosfatnya kan tadi di sini hilang ya. Nah, sehingga ini fosfatnya tinggal 1. Makanya namanya 3-fosfogliserat. Ini juga sama. Nah, lalu 3-fosfogliserat ini fosfatnya mengalami mutasi atau perpindahan di karbon. Yang tadinya di karbon ketiga. Lalu dia mengalami pemindahan di karbon kedua. Maka menjadi 2-fosfogliserat. Dari 2-fosfogliserat ada penambahan air dan juga enzim ya. Nah, dengan adanya penambahan air, ini akan membentuk satu senyawa yang disebut karbonnya, fosfat masih ada di karbon kedua, maka disebut 2-fosfoenol pirufat atau yang disebut dengan PEP. Maka ketika nanti kita ngebahas fotosintesis, ada yang mengikat CO2 di habitat panas atau tipe C4 itu adalah PEP. Jadi adik-adik tidak kaget lagi, apa itu Kak PEP? Nah, jadi adalah senyawa yang juga termasuk dari proses glikolisis. Nah, 2 PEP juga sama nih. Lalu tahap terakhir, fosfatnya lepas. Karena ATP terbentuk lagi. Maka fosfatnya tadi dibuat menjadi dari ADP menjadi ATP. Dan menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, maka hasilnya ini apa saja adik-adik? Dan sudah sangat yakin hasilnya? Ayo. Hasilnya ini dihitung. ATP-nya ada berapa? 2. ATP-nya ada 2 nih. Nih kakak buat ada 2. Harusnya berapa? 4. Ini 1. Di sini juga ada nggak? Ada dong. ADP jadi apa? ATP. Terus ADP juga ngebentuk. Oke. Totalnya sebenarnya ada 4. Tapi kan dia pakai tadi nih 2. Maka bersihnya berapa tuh? Hasilnya 2. Oke, apalagi hasilnya? NADH. NADH ada berapa di sini? Kanan kiri. Iya, 2 NADH. Lalu 2 asam pirufat. ya, asam pirufat. Ini sudah harus ingat. Oke. Nah, lalu lanjut tahap yang kedua. Dekarboksilasi oksidatif. Apa dekarboksilasi oksidatif? Ini adalah pemecahan kembali. Pemecahan si 3 karbon asam pirufat menjadi 2 karbon. Siapa adik-adik? Asetil, koenzim A. Dan ini terjadi di matriks mitokondria. Apa saja hasilnya? Masih ingat nggak? DO. 2 karbon dioksida, Ya, 2 NADH. betul. 2 asetil-CoA. Ya. Jadi asam pirufat tadi 3 karbonnya. Dan itu masih terjadi di sitosol. Nah, tadi kakak bilang kalau oksigen itu banyak di sekitar sel, dapat masuk ke dalam mitokondria dan melanjutkan proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, lalu dia melepaskan 1 karbon. Nah, jadi karbon yang lepas itu dalam bentuk CO2. Nah, ini dihitungnya 2. Kenapa? Karena 2 molekul asam pirufatnya.
Nah, terus ada penambahan koenzim A dan pengikatan hidrogen oleh NAD+ dan menghasilkan asetil koenzim A. Nah, ini tadi kakak bilang sama merupakan proses apa? Siklus antara. Nah, hasilnya apa? Ada ATP enggak? Tidak ya? 2CO2, ada ATP enggak dibentuk adik-adik? Tidak dibentuk. Dan 2 asetil koenzim A. Maka nanti kalau ada soal hasil ataupun proses respirasi aerob yang tidak membentuk ATP, jawabannya adalah apa? Dekarboksilasi oksidatif. Nah, kita lanjut ke tahap yang ketiga, ada siklus Krebs. Harusnya juga sudah tahu siklus Krebs nama lainnya atau disebut siapa? Adik-adik. Siklus Krebs sama juga dengan siklus apa? Karena produk pertama dari siklus Krebs adalah senyawa. Masih pada ingat nggak ini? Siapa ya mau kakak tanya? Haya. Halo Haya. Ya, Kak. Produk pertama yang dibentuk dari proses siklus Krebs. Produk pertama adalah produk asam Citra. asam sitrat. Ya, nah, jadi kenapa asam pirufat nggak bisa langsung masuk ke siklus Krebs? Ayo, ada yang mau coba-coba kira-kira pendapatnya? Nah, yang bisa masuk ke siklus Krebs itu C-nya harus 3. C-nya harus 3 apa 2? 2. 2 deh. Ayo, kenapa dia harus butuh 2? Kok asam pirufat nggak bisa? Kan gitu. Kan 2C ini tadi. Nah, karena produk yang mau dibentuk nantinya, ya produk pertamanya itu berjumlah karbon berapa? 6C. Nah, 6 karbon asam sitratnya. Nah, loh dari mana Kak 4 lagi? Kan produk akhirnya, nah karena ini berupa siklus, ini akan terus berlangsung tanpa terhenti. Nah, jadi produk akhirnya adalah 4 karbon. Nah, itulah sebabnya siklus Krebs ini hanya butuh 2. Kalau asam pirufat tadi di sini 3C, kemana gambar kita? Hilang ya? Oke. Nah, 3C, kalau masuk 3C, sementara bergabung dengan 4C, hasil akhirnya berapa karbonnya adik-adik? Tuh, 7. Ya, padahal produk awalnya harus berapa karbonnya? 6. Paham adik-adik? Halo? Suara kakak masih kedengaran di sana? Masih, Kak. Kakak ulangi, kenapa siklus Krebs membutuhkan 2 karbon? Karena untuk membentuk senyawa yang pertama sekali, dia membentukkan 6C dengan menggabungkan produk akhirnya yang memiliki 4 karbon. Adakah ketika 4 karbon hasil akhirnya bergabung dengan asetil koenzim A yang 2 karbon, maka terbentuklah 6 karbon atau 6C. Nah, jadi urutannya, siklus Krebs itu ketika produk akhir dari sini, di sini adalah asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat ini juga adik-adik ingat adalah penyediaan 4 karbon di fotosintesis, yaitu di proses pengikatan CO2 untuk tipe C4 dan CAM. Nah, jadi tadi ada hubungannya ya. Maka tadi asetil koenzim A membentuk asam sitrat yang 6 karbonnya. Nih, terlihat karbonnya 6. Ya. Nah, lalu dari 6 karbon asam sitrat akan dilanjut pengubahannya dan ini masih mengalami isomerasi juga, yaitu isositrat yang karbonnya juga 6C, isositrat. Lalu akan dilanjut dari isositrat
mengalami perubahan menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki karbon 5. Berarti kalau karbonnya 5, ada pelepasan karbon dalam bentuk CO2. Dan juga pengikatan hidrogen dari NAD+ menjadi NADH. Itu ya. Nah, lalu dari alfa ketoglutarat itu ada lagi proses pembentukan si suksinil koenzim A. Suksinil koenzim A ini juga sudah mengalami apa? Pelepasan karbon. Karbonnya 4C. Berarti juga sama. Dia juga melepaskan satu karbon dalam bentuk CO2 dan pembentukan NAD. Ya, NAD mengikat hidrogen menjadi NADH. NAD plus H menjadi NADH. Terus, Kak, kok jadi ada koenzim A-nya? Berarti ada penambahan lagi, ya, si koenzim A. Maka menjadi suksinil koenzim A. Terus, dari suksinil koenzim A menjadi suksinat. Nah, dari suksinil ke suksinat terjadi pembentukan ATP. Nah, ada beberapa sumber membuatnya GTP. Dari GDP, ya, dengan adanya fosfat anorganik menjadi GTP. Nah, apa itu, Kak? Sama nggak itu dengan ADP? Menjadi ATP. Nah, kalau adik-adik masih ingat, pasangan basa nitrogen jenis purin. Siapa? Adenin pasangan dengan siapa? Guanin. Berarti sama dong. Adenin bisa juga berikatan, guanin juga bisa karena strukturnya sama. Betul? Adik-adik? Halo. Masih di situ kan semuanya? Oke. Terus dari suksinat. Habis suksinat kemana? Nah, dari suksinat mengalami perubahan ke fumarat. Dari suksinat ke fumarat, di sini terjadi penangkapan 2 hidrogen sekaligus oleh FAD. Maka FAD plus menangkap 2 H plus sekaligus, ini menjadi FADH2. Itu ya, dari fumarat lanjut ke malat. Nah, dari proses ini ada penambahan atau masuknya air. Oke, lalu dari malat terbentuklah senyawa oksaloasetat yang berjumlah karbon berapa? Karbonnya 4. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Oksaloasetat ini berubah dari ase malat. Di oksaloasetat terjadi pengikatan lagi hidrogen oleh NAD+ menjadi NADH. Dan begitu seterusnya. Nah, maka mau membentuk asam sitrat lagi. Pakai siapa? 2 karbon dari asetil. Asam pirufat nggak boleh, karena asam pirufat masih 3 karbon. Maka adalah siapa tadi? Siklus antara, yaitu siklus dekarboksilasi oksidatif yang akan membuang terlebih dahulu karbonnya supaya 2 karbon saja yang bisa masuk. Jadi tadi di sini siklus Krebs juga disebut sebagai siklus asam sitrat. Ya, karena produk awal dia ini. Nah, apa yang menjadi hasilnya? Kalau tempat terjadinya sama enggak dengan dekarboksilasi oksidatif? Yaitu terjadi di dalam matriks mitokondria. Ayo kita cek hasilnya, adik-adik. Apa hasilnya? Halo. 6NADH. Ya. 2 ATP. Terus apalagi hasilnya? ATP-nya ada berapa? Kakak tulis di sini. Hasil dari siklus Krebs. Dapat dituliskan ada 2, apalagi? 2, 2, 4, 6. Siapa yang 2? Coba lihat. ATP. Ada 2 ATP. Nah, Kak kok 2? Emang ini dihitung 2. Ini 1 kan, ingat molekulnya kan 2 asetil koenzim A itu 2 yang masuk.
Maka semua hasilnya ini dikalikan 2. Maka kalau 1 ATP di sini, kamu kalikan 2. Terus kalau si FADH ada berapa? 2, FADH 2. Terus yang 4, siapa yang 4? Karbon dioksida. Nah, ini ada 1, 2. Kamu kalikan 2, 4 CO2. Terus NADH ada berapa? 1, 2, 3. Kamu kalikan 2. 6 NADH. Nah, tadi kita udah ngomongin ini udah 3 tahap dari respirasi aerob. Tapi ATP-nya yang terbentuk secara langsung baru berapa? Coba kita hitung dari awal. Kalau glikolisis dapat berapa ATP-nya? 2. Dari DO ada ATP nggak? Nggak ada. Terus di Krebs ada ATP nggak? Ada 2. Nah, berarti baru berapa dong yang terbentuk? 4. Baru 4. Waduh, gimana dengan total yang lainnya? Itu sedikit sekali ya. Nah, maka ada tahap terakhir, yaitu sistem transport elektron. Nah, di sistem transport elektron terjadi perpindahan elektron yang mana nanti ya ditangkap atau diterima oleh aseptor elektron terakhir. Siapa aseptor elektronnya? Ayo adik-adik. Aseptor elektron terakhir. Iya, yang dilakukan oleh O2. Nah, kan tadi ngomongin respirasi aerob. Berarti oksigen baru berperan di sistem transport elektron. Lalu, ketika perpindahan elektron terjadi, juga terjadi pembentukan ATP. Ada namanya. Siapa adik-adik? Nama istilahnya. Proses pembentukan ATP pada sistem transport elektron disebut dari K. Chemiosmosis. Betul, chemiosmosis. Nah, jadi di transport elektron ini ada pengumpulan yang mana soalnya dari tahap pertama sampai tahap ketiga NADH nih yang terbentuk. Maka FADH dengan NADH ini mau diubah menjadi ATP. Nah, gimana caranya? Nah, makanya ada mekanismenya nih. Nah, di dalam proses transport elektron, karena transport elektron itu melibatkan membran, di mana tadi tempat terjadinya sistem transport elektron, adik-adik? Krista. Terjadi di membran dalam atau membran krista. Nah, jadi membran dalam itu strukturnya sama dengan membran sel. Makanya ada fosfat, ada lipid, ada fosfat. Maka kalau fosfat gabung dengan lipid, fosfolipid apa? Fosfolipid bilayer, artinya yang 2 lapisan sini. Nah, lalu siapa lagi yang dibutuhkan? Ada sebagai penangkap atau penerima elektron, yaitu jenis protein. Protein-protein yang berada pada membran. Ada yang jenis protein integral, itu ada protein jenis protein kompleks 1, terus protein kompleks 3, dan protein kompleks 4. Itu adalah jenis protein integral. Lalu ada protein yang jenis protein membran. Nah, itu akan menyusun protein kompleks 2, ada koenzim Q, ada sitokrom C. Nah, dan ada juga diperlukan ATP sintase. Nah, lalu ditanya nih, siapa yang mengaktifkan ATP sintase ini agar nantinya dapat membentuk ATP? Jawabannya? Adik-adik. Oke, kita langsung lihat saja. Nah, di sini kan mau kita ubah dulu. Jadi yang mau kita ubah itu adalah NADH dulu. NADH tadi adalah produknya, kita mau pecah. Karena ingat tadi bahwa sifat NAD+ itu terikat lemak. Sehingga H-nya bisa lepas. Nah, kemana hidrogennya ini? Hidrogennya akan masuk ke protein kompleks 1, lalu menuju protein koenzim Q, dari protein kompleks 1 ke koenzim Q, lalu protein kompleks 3. Nah, ketika si hidrogen atau elektronnya tadi, nah dia sini elektron.
elektron-elektron tadi akan bergerak dari protein 1, terus protein kompleks Ki sama protein kompleks 3, lalu ke sitokrom C, dan protein kompleks 4. Di sini nanti akan ditangkap oleh atau diterima oleh oksigen. Nah, lalu ketika elektron ini bergerak, dia juga memompakan H+-nya ke ruang antar membran. Setiap kali dia melewati protein integral, dia memompakan satu H+-nya dan H+ ini akan masuk ke ATP sintase. Sehingga ATP sintase ini menjadi aktif dan membentuk ATP. Dan disebut proses apa itu? Chemiosmosis. Nah, jadi satu H+ itu satu ATP. Nah, lalu dia lewat protein kompleks 3, ada H+ lagi. Masuk lagi nih, udah 2 ATP. Terus lewat lagi protein kompleks 4. Memompakan H+-nya lagi. Jadi ada berapa H+ yang dipompakan adik-adik? Ketika NAD tadi terurai, ada 3 H+-nya. Maka dapatlah ketentuan 1 NADH itu diubah menjadi berapa ATP? 3 ATP. Bisa? Halo? Jadi yang H+ itu dari NAD plus H ya, Kak? H-nya ini yang masuk, NAD-nya enggak. NAD-nya di sini. H-nya. Nah, H+-nya ini akan masuk bergerak, membawa elektron, dan juga terpompakan ke ruang antar membran. Yang kesininya elektronnya. Berarti 1H bisa hasilkan 3 ATP ya, Kak? 1H itu menghasilkan 1 ATP. 1H. Berarti 1 ketika 1 ke sini, dia ngebentuk 1 ATP. Terus ada lagi nih. 1H ini lagi membentuk udah 2 ATP. Terus ada lagi nih. Maka 3H+ ini menghasilkan 3 ATP. Bisa, Nando? Jadi 1H+ itu 1 ATP. Maksudnya H yang di NAD plus, Kak? Na sini. Ya, itu H-nya kan? Iya. Berarti H+-nya itu dia memompakan H-nya sekali apa? Sebanyak 3. 3. Iya. Lanjut. Setelah dari NADH tadi sudah ngebentuk 3 ATP. Lalu ada siapa yang mau kita ubah lagi? FADH juga sama. FADH akan diuraikan menjadi FAD+ menjadi H+. Lalu kemana FAD-nya? FAD-nya ini si hidrogennya akan masuk ke protein kompleks 2, bukan ke protein kompleks 1. Dari protein kompleks 2 akan menuju koenzim Ki, juga menuju protein kompleks 3. Ketika protein kompleks 3, dia juga memompakan 1 H+-nya. Lalu lewat lagi ke sitokrom C dan memompakan 1 lagi H+-nya. Tadi ingat 1 H+ akan masuk ke ATP sintase membentuk 1 ATP. Lalu ada lagi H+ dipompakannya, maka menjadi berapa ATP? Untuk FADH? 2. 1 FADH sama dengan 2 ATP. Nah, ini dulu proses pengubahannya. Nah, lalu tadi elektron-elektron itu akan ditangkap oleh siapa? Oksigen. Nah, ini nanti hidrogennya juga tadi akan berikatan. Maka akan membentuk apa? H2O. Nah, jadi karena tadi keempat tahap tadi, dari 3 tahap tadi energinya hanya 4, maka diubahlah ini. Ayo kita kumpulkan tahap dari yang pertama sampai yang ketiga. Ada berapa NADH? Dari glikolisis ada berapa NADH-nya? 2. Dekarboksilasi ada berapa NADH-nya? 2. 2. Siklus Krebs ada berapa? 6. 6. Maka dapat 10 NADH. Bisa diikuti. Lalu kita kalikan berapa tadi 1 NADH? 3 ATP. ATP. Ini udah berapa terkumpul energinya?
30. 30 untuk NADH. Lalu kita mau ubah lagi, FADH ada berapa? Dari tahap mana FADH? Dari siklus Krebs saja, itu ada berapa? 2 FADH. Kalikan berapa tadi setelah kita cari? 2 ATP. Ini ada berapa? 4. Maka di sistem transport elektron, energi itu sudah terkumpul berapa adik-adik? 34 ATP ya. Nah, namun jangan lupa untuk mentotalkan energi yang tadi yang ada 4 ATP yang langsung terbentuk. Maka berapa total semuanya? 38. Nah, tapi tadi Kak 36. 38 ini nanti 2 ATP-nya akan keluar. Kemana? Ke sitoplasma buat ngelakuin proses glikolisis berikutnya. Atau proses untuk respirasi anaerobnya. Bisa adik-adik? Bisa, Kak. Maka bersihnya berapa? 36. Nah, oke. Ada yang mau bertanya? Pak, tadi NADH-nya dan NADH. Kenapa? Tadi NADH-nya itu dari mana aja, Kak? 10 ini. Kok bisa 2 dari glikolisis. Yang ini tadi. Nih, glikolisis ada 2 NADH enggak? Ada 2. ya? Terus dekarboksilasi oksidatif ada berapa? Ada 2. Terus siklus Krebs tadi ngasilin berapa NADH-nya? Ngasilin 6. Makanya totalnya ada berapa? 10. Terus yang 4 ATP ini dari mana? ATP yang langsung terbentuk. Betul, adik-adik? Dari tahap mana? ATP yang langsung terbentuk? Ayo. Wah, ini sudah jam. Glikolisis sama Krebs. Glikolisis sama siklus Krebs. Ya. Ada yang mau bertanya? Wah, ini kita sudah jauh kelewatan. Iya, kalau begini ya. Ada yang mau ditanya adik-adik? Sebelum kakak tutup pertemuan hari ini? Paham? Bisa diikuti? Halo? Ya, Kak. Bisa? Oke. Bisa, Kak. Nanti kita lanjut lagi pertemuannya untuk membahas soal post-testnya. Mudah-mudahan nanti kamu post-testnya bisa meningkat lagi nilainya. Karena sudah sebagian yang kita sudah bahas. Oke adik-adik, tetap semangat. Kakak sapa semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, terima kasih, Kak. Makasih, Kak.